Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian di petang hari ini insyaallah taala. Kita masuk kepada bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah, bab kelima dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada bab yang kelima ini tentang muraqabah, yakni pengawasan. Bab tentang adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, terutama kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Beliau membawakan firman Allah, alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yaraka, yang melihatmu, hina taqum, ketika kamu berdiri dalam salat, ya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat gerak-gerikmu, ya, berubah fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Ini ayatnya bahwa Allah melihat kita ketika kita berdiri salat maupun kita sujud. Allah melihat kita. Surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Wa qala Allah taala, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini termasuk ayat pengawasan Allah kepada kita, dan muallif memasukkannya di bab al-muraqabah, surat Al-Hadid ayat 4. Kemudian firman Allah yang lain tentang muraqabah, adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa qala ta'ala, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ali Imran ayat 5. Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun, fil ardi wala fis sama', baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ini juga ya termasuk Allah mengawasi seluruh makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu labil mirsad, benar-benar mengawasi. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Surat Al-Fajr ayat 14. Wa qala Allah taala, dan Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata,
mata ketika berkhianat, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah Maha tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia Allah mengetahui pengkhianatan mata ketika memandang sesuatu yang mengandung maksiat, sekalipun sekejap, ya Allah Maha mengetahui. Wa ma tukhfis sudur, dan apa saja yang tersembunyi dalam dada, Allah mengetahui. Yang tersembunyi dalam dada itu misalnya niat, kerenteknya hati, ya, berkehendak, berniat baik dan buruk, Allah Maha mengetahui. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang sesuai dengan bab ini, bab muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu banyak, ya, dan diketahui. Asy-syarh, kita lanjutkan kepada pembahasannya, kepada penjelasan ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ma dzakara al-muallif rahimahullah, apa yang telah muallif sebutkan, atau ma dzukira al-muallifu, apa yang telah disebutkan oleh muallif atau Imam An-Nawawi rahimahullah, bab sidqi wa dzikral ayati wal hadisi al-waridah, tentang bab kejujuran yang sudah lalu, ya. Bab kejujuran sudah lalu, sudah kita lalui. Kemudian menyebutkan ayat-ayat dan hadis yang akan datang. Fi dzalik, dalam hal tersebut, aqaba hadza bi babil muraqabah. Lalu muallif melanjutkan, meneruskan dengan bab muraqabah, atau bab tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pengawasan Allah di sini ada dua. Al-muraqabatu laha wajhan. Pengawasan Allah itu ada dua. Yang pertama, antaraqaballahu azza wa jal, di mana Allah mengawasi. Ya, Allah mengawasi, atau Allah itu sendiri mengawasi, ya, makhluknya. Yang kedua, bahwasanya Allah itu mengawasi kepada kita. Yang pertama, Allah mengawasi makhluk semua, ya, dan anallah ta'ala raqibun alaik, Allah juga mengawasi kita. Sebagaimana firman-Nya, kama qala Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan dialah Allah atas segala sesuatu raqiba, mengawasi atau maha mengawas. Nah, ini nanti apa yang terjadi pada kita ketika kita meyakini bahwa Allah mengawasi kita. Tentu kita akan timbul pada diri kita kehati-hatian. Kalau kita berbuat buruk sekalipun tersembunyi, maka Allah Maha mengetahuinya. Kalau kita berbuat baik sekalipun tersembunyi, Allah pun Maha mengetahuinya. Allah Maha mengawasi. Adapun pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, amma muraqabatika lillah, adapun pengawasan Allah kepada kita, kepadamu, an ta'lama anna Allah ta'ala ya'lamu kullama taqumu bihi min aqwal, yaitu kamu mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui segala apa yang kamu lakukan minal aqwal, baik dari sisi ucapan, Allah mengawasi, artinya Allah Maha mengetahui apa yang kita ucapkan, berapa ribu kata yang kita ucapkan, Allah Maha mengawasi, baik ucapan, banyak ucapan baikkah atau banyak ucapan burukkah yang kita pernah ucapkan. Nah, ini perlu muhasabah.
perlu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, ya, berapa banyak yang telah kita ucapkan dari ucapan-ucapan yang baik ataupun ucapan-ucapan yang buruk. Tentu tidak bisa menghitungnya, tapi perlu kita muhasabah, ya, dan kita yang merasakan hal tersebut. Wa af'al juga artinya bahwa adanya kepengawasan Allah pada diri kita itu, bahwasanya hendaknya kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita perbuat. Tadi ucapan, setiap ucapan, ya, Allah Maha tahu apa yang kita ucapkan. Wa af'al juga Allah Maha mengetahui setiap apa yang kita perbuat, bahkan lebih mengetahui dari kita sendiri. Kita banyak lupa mungkin, ya. Wa'tiqadat juga Allah mengetahui segala apa yang menjadi keyakinan kita, apa yang menjadi keyakinan kita dalam hati kita. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah yang Maha Tinggi, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim, dan bertawakallah kamu kepada Zat yang Maha Perkasa, Al-Aziz, yakni Allah, Ar-Rahim, dan Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yaitu Zat yang melihatmu hina taqum, ketika kamu berdiri. Allah melihat ketika kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihatmu ketika kamu bergerak, ya, bergerak atau membolak-balikan gerakanmu fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Allah melihatmu. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, inilah jamaah sekalian akidah kita, yakni Ahlus Sunnah, yang berdasarkan Al-Quran, bahwa Allah senantiasa dekat dengan kita, ya, apanya? Penglihatan Allah dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwas sami'ul alim. Yaraka hina taqum, yang sehingga Allah melihatmu hina taqum, ketika kamu berdiri. Ai fil laili hina yaqumul insanu fi makanin khalin la yattali'u alaihi ahadun, yakni Allah melihat kamu ketika kamu berdiri sholat malam, ya, fil lail, di waktu malam, hina yaqumul insan, ketika manusia berdiri, fi makanin khol, ya, di tempat yang khol, sunyi, sepi, tidak ada orang lain. La yattali'u alaihi ahadun, satu orang pun tidak melihat kita, tidak melihat orang yang berdiri tersebut, akan tetapi Allah, fallahu subhanahu yarahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya. Nah, pertanyaannya lagi, ya tentu tidak usah dijawab pertanyaan ini. Bagaimana dengan seseorang yang meyakini bahwa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirinya, ucapannya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dalam kesunyian? Ya, tentu jawabannya kita berhati-hati, ya. Makanya kalau ada muraqabah, merasa dirinya diawasi oleh Allah, sehingga itu dijadikan akidah oleh kita yang kokoh, ya, minimalnya kita banyak berkurang melakukan kemaksiatan atau berucap dengan ucapan yang buruk, tidak asal-asalan ngomong, begitu kan?
hatta walau kana fi a'dhami dzulmah, sekalipun kondisi seseorang yang berdiri tersebut di kegelapan malam yang paling gelap, gelapnya kegelapan, ya, sekalipun seseorang itu dihalangi oleh kegelapan yang berlapis, fa innallaha yarahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarahu, melihatnya. Kemudian kita lanjutkan, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah melihat gerak-gerikmu, bolak-balikmu fis sajidin, merubah gerakan dalam sujud, ya, gerakan-gerakan dalam sujud, fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Allah melihatmu, Allah mengetahui. Ay wa anta tataqallabu fil ladzina yasjuduna lillah, yakni dan engkau, ya, menggerak-gerakkan pada orang-orang yang dalam keadaan sujud kepada Allah, fi hadis sa'ah, pada saat ini Allah Maha melihat, ya, Allah Maha melihat, yakni taqallubuka fihim, maksudnya ketika kita bergerak dalam sujud di antara orang-orang yang sujud, ai ma'ahum, yakni bersama mereka. Contohnya ketika sholat berjamaah, banyak manusia, ya, kita sujud, maka Allah pun melihat kita di antara orang-orang yang sujud, ya. Kalau manusia kan sangat terbatas. Ketika kita berada di kerumunan massa, hanya beberapa orang yang kita bisa melihat orang tersebut, ya. Tapi Allah semua, ya, siapapun yang berada di kerumunan massa yang ketika itu mereka sujud, maka Allah melihatmu, ya. Fa innallaha subhanahu yaral insana, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat manusia, hina qiyamuhu, ketika berdirinya dia, wa hina sujudihi, hina qiyamihi wa hina sujudihi, dan ketika sujudnya. Berarti ini dalam salat, baik berdiri maupun sujud, Allah melihatnya, ya, dalam kondisi apapun, ya. Wa dzukiral qiyamu was sujud, dan di sini disebutkan berdiri dengan sujud, ya. Wa dzukira artinya al-qiyam, berdiri, didahulukan, disebutkan daripada sujud, ya. Kenapa? Li'annal qiyama fis sholati asyrafu minas sujudi bi dzikrihi. Kata Syekh, karena qiyam, berdiri dalam kondisi sholat itu lebih mulia. Berdiri dalam keadaan sholat itu lebih mulia minas sujudi, daripada ketika sujud, bidzikrihi, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasujudu, dan sujud, afdolu, lebih utama, minal qiyami, daripada berdiri, bihayatihi, dari sisi keadaannya, hayah, bentuknya, keadaannya. Jadi kalau berdiri dalam sholat itu lebih tinggi, lebih mulia dari sujud ketika mengenal, ketika berzikir kepada Allah. Sedangkan sujud itu lebih utama dari sisi gerakan, posisinya, keadaan seseorang itu, daripada berdiri. Paham tidak? Berzikir saat berdirinya itu lebih utama. Tapi kalau sujud yang dinilai gerakan ketika posisi sujudnya, hayah kitanya, ya. Amma kaunul qiyam afdalu minas sujud bi dzikrihi, adapun posisi berdiri lebih utama dari sujud dengan berzikir kepada Allah,
Fali anna dzikral masyru'a, ini alasannya, karena zikir yang disyariatkan fil qiyam, dalam posisi berdiri, huwa qiraatul Qur'an, yaitu bacaan Quran. Ya, orang yang sholat kan kalau berdiri lagi baca apa tuh? Baca Quran. Maka zikir yang paling baik, wal Qur'anu afdalul kalam, begitu alasannya. Sedangkan Al-Quran itu seutama-utamanya ucapan. Ya, wa khairul kalami kalamullah, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Karena Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang dia membaca Al-Quran, berzikir mengingat Allah dalam posisi berdiri dalam sholat, maka itu lebih utama dari sisi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala daripada sujud. Begitu. Semoga paham ya. Semoga paham. Amma sujudu fahuwa asyrafu minal qiyami bi ahiyatihi. Adapun sujud, maka dia sujud itu asyrafu, lebih mulia, minal qiyam, daripada berdiri, bihayatihi, dari sisi keadaannya, bentuknya. Li'annal insana sajida, karena seseorang atau seorang manusia yang sujud tersebut atau yang sedang sujud itu, aqrabu ma yakunu min rabbih azza wajal, yaitu posisi keadaannya aqrabu, lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kama sabata dzalika 'anil nabiyyi haitsu qala, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Ya, aqrabu, yang paling dekat seorang hamba dari Rabbnya adalah ketika hamba tersebut sujud. Dalam sabda yang lain, fa'akthiru bid-du'a, maka perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sujud. Kenapa? Karena sujud adalah aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih, sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada umirna an naktsura minad du'a'i fis sujud. Oleh karena inilah kita diperintah an naktsira, untuk memperbanyak, minad du'a, dari berdoa, fis sujud, ketika dalam keadaan sujud, berbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kadzalika min muraqabatika lillah, demikian pula di antara kepengawasan Allah kepada kita, kepadamu, adalah an ta'lama annallaha yasma'uka. Kamu harus tahu, kita harus mengetahui dan menyadari bahwasanya Allah mendengarkan kita. Allah mendengarmu. Itu di antara muraqabatuka lillah, adanya rasa kepengawasan Allah pada kita, atau Allah mengawasi kita. Kita harus meyakini bahwa Allah mendengarkan kita. Bi ayyi qaulin qulta, apapun yang kita ucapkan. Jadi jangan sembarang ngomong ya, ngomong pelangguran yang tidak ada guna manfaatnya akan dinilai ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Nah, ini surat Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna, apakah mereka mengira, manusia mengira,
anna la nasma'u sirrahum, bahwasanya kami Allah tidak mendengar sirrahum, rahasia mereka, bisikan mereka, wa najwahum, obrolan bisikan-bisikan yang yakni lembut, ya, bala wa rusuluna, bahkan para rasul kami, maksudnya para malaikat, para rasul kami, ladaihim yaktubun, mencatat di sisi mereka. Jadi ladaihim, di sisi manusia, di dekat kita itu ada malaikat yang menulis setiap apa yang kita ucapkan, ditulis. Kalau kita sering ngomong kebaikan, amar ma'ruf, ya ditulis perkataannya. Kalau kita sering melafazkan bacaan Al-Quran, ya banyak ditulis. Ya, nanti kan ditimbang di sananya. Ini orang ucapannya banyak enaknya apa banyak enggak enaknya. Ada orang ngomong kalau setiap ngomong enggak ada enaknya, ada kan begitu. Ada orang kalau ngomong ya enak terus nih kalau ngomong. Ya si fulan kalau ngomong enak. Tapi katanya kalau si fulan kalau ngomong itu enggak ada enaknya. Ya, kadang ada orang kalau ngomong menyakitkan. Ya, ada juga kalau orang ada juga ngomong dia menyejukkan. Ya, menyejukkan begitu. Semua akan ditulis, dicatat oleh malaikat penulis para rasul Allah Subhanahu wa taala dari golongan mereka. Berikutnya wa ma'ahada, maka bersama ini fa innal ladzi tatakallamu bi khairan, maka sesungguhnya siapapun orangnya yang mengatakan kebaikan, am syarron, atau mengatakan keburukan, mu'linan, baik terang-terangan, au musirron, atau tersembunyi, sir, bersifat rahasia, fa innahu yuktabulak, maka hal tersebut akan ditulis pahala untukmu, au alaika, atau dosa untukmu. Maksudnya ya ditulis pahala atau dosa tergantung apa yang diucapkan oleh kita. Ya, kalau ucapannya khairon, baik, maka tentu akan mendapatkan pahala. Kalau ucapannya itu syarron, buruk, ya, maka tentu akan mendapatkan dosa. Kama qala Allah tabaraka wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, tidak satu ucapan pun, tidak satu lafaz pun dari ucapan yang diucapkan oleh manusia, illa ladaihi, kecuali ada di sisinya raqibun atid, raqib atid, yang dikenal dengan malaikat pencatat apa? Ya amal kita, ya raqibun atid. Ini ada, kalau dibahas raqib dan atid ini apa satu apa dua? Ada itu bahasanya. Raqibun atid satu katanya gitu. Tapi bahasan yang lain ulama raqib dan atid maksudnya raqib dan atid dua. Wallahu a'lam. Fa'lam hadza, maka ketahuilah hal ini. Wa iyyaka an takhruja min lisanika qaulan, maka hati-hatilah dirimu, hati-hatilah kita atau jauhilah oleh kita, an takhruja min lisanika, keluar dari mulutmu, dari mulut kita, qaulan, dengan suatu ucapan, tuhasabu alaihi yaumal qiyamah, yang mana hal tersebut akan dihisab atas ucapan lisan kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat ya ucapan yang kita ucapkan pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan nasihat, ij'al daiman lisanak, maka jadikanlah
terus-menerus lisanmu yaqulul haqqo, untuk berkata yang benar. Berkata yang benar. Au yasmut, atau diam. Kalau kita tidak mampu berbicara dengan benar, diam itu lebih baik. Iya. Tapi diam itu tidak selamanya baik. Kalau kita mampu mengucapkan kebenaran. Artinya mengucapkan kebenaran itu lebih baik daripada diam. Tapi ketika seseorang dia tidak bisa mengucapkan ucapan yang bagus, yang baik, yang benar, maka diam itu adalah lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir, barang siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah ini, dari iman kepada Allah langsung ke hari akhir. Kalau dalam rukun iman tuh ada tuh iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada apa lagi? Hari kiamat. Terus kepada ya hari akhir ya, qada dan qadar. Tapi Rasul menyebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir saja di sini. Maksudnya apa? Ini ada pelajaran yang bagus buat kita. Karena barang siapa orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang mantap, yang kokoh, yang benar, yang kuat, kemudian beriman kepada hari akhir yang kokoh, mantap, kuat, tidak ragu, maka tentu akan mendorong seseorang untuk berhati-hati dalam berbuat, beramal, berkata, dan bermuamalah lainnya. Kenapa? Karena dia yakin hari akhir itulah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik tentu balasannya baik, kalau buruk tentu balasannya akan buruk. Oleh karena itu Nabi sebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya orang yang ragu keimanannya kepada Allah dan ragu pula keimanannya pada hari akhir, maka tidak bersemangat untuk beramal, bahkan mungkin tidak beramal atau tidak beribadah kepada Allah. Kan masih ada ucapan, buat apa ibadah, buat apa sholat, seperti itu. Kenapa? Karena dia barangkali tidak beriman kepada hari akhir. Kalau beriman kepada hari akhir, bahwa setiap ucapan dan perbuatan akan dibalasi oleh Allah, maka mendorong seseorang untuk berhati-hati dan beramal dengan amal yang baik. Ya. Maka di sini ada pelajaran yang berharga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir", barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka ucapkan dengan ucapan yang baik, maka berkatalah dengan perkataan yang baik, begitu. Tapi kalau seseorang itu tidak mampu dan tidak bisa berkata baik, daripada berkata buruk, ya, au liyasmut, atau hendaklah dia diam. Artinya lebih baik diam daripada berkata dengan perkataan yang tidak baik. Itu ya. Karena lisan ini ringan. Ya, dan betapa banyak seseorang itu masuk neraka dengan sebab lisannya. Dengan sebab lisannya. Jadi ada dua lisan yang harus dijaga. Lisan yang suka berbicara dan lisan yang ada di bawah. Itu barang siapa yang bisa menjaganya, maka masuk surga. Ya. Paham lisan yang ada di bawah ya? Ada dua. Wa raqaballahu fi sirrika wa fi qalbika, dan
kepengawasan Allah dalam kesendirianmu atau apa yang terdapat dalam rahasiamu, wa fi qalbika, dan apa yang terdapat pada hatimu, Allah mengawasi. Yang rahasia ya Allah melihat, yang ada pada hati kita kerentege hati ya Allah mengetahuinya, melihatnya. Unzur madza fi qalbik, perhatikanlah apa yang ada pada hatimu. Ya, apakah ada pada hati kita? Perhatikan. Minasyirki billah, apakah masih ada dalam diri kita itu keyakinan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Itu ya. Mari kita perhatikan, kita lihat, kita koreksi hati kita, apakah kita masih punya keyakinan syirik? Ini bisa itu dan sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak ini, tidak itu, nanti akan begini dan begitu. Ya. Padahal sifatnya gaib misalnya. Jangan ini dan jangan itu, padahal Allah tidak mengatakan jangan ini, jangan itu. Nah, itu kita koreksi, periksa apakah dalam diri kita ada kesyirikan kepada Allah. Waria, juga apakah pada diri kita ada sifat riya, sifat ingin dipuji dan disanjung oleh manusia ketika beramal. Sebab sifat ini kalau tidak ada manusia yang memujinya, yang menyanjungnya, maka dia akan malas beramal soleh. Maka ini pun harus diperiksa oleh diri-diri kita tentunya. Ya, makanya Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat riya dan dari sifat menyekutukan Allah, baik yang Nabi ketahui dan yang Nabi tidak ketahui. Ya, berlindung kepada Allah dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tentang khurafat, kisah-kisah khurafat, ya, tahayul yang ada pada diri kita, adakah keyakinan khurafat? Wal haqdu, ataukah wal haqdi alal mu'minin, ataukah ada pada diri kita, pada hati kita itu punya sifat dengki terhadap orang-orang yang beriman, dengki terhadap orang-orang yang beriman, wa bughdha, marah, benci, bahkan cinta kepada orang-orang kafir, ya, tapi benci dengki kepada orang-orang yang beriman. Masih adakah ya di hati-hati kita? Wa ma asbaha dzalik minal asya'i allati la yardaha Allah azza wa jal, dan apa saja yang serupa dengan hal-hal yang tadi, ya, yang Allah tidak meridhoinya. Raqib qalbak, maka awasilah hatimu, fa innallaha yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Nah, ini kata Allah, wa laqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah Subhanahu wa taala, kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, maksudnya oleh diri manusia tersebut. Allah mengetahui qabla an yantiq bih, sebelum diucapkan, ya, bisikan hati seseorang, manusia siapapun, Allah mengetahuinya sebelum mengucapkannya atau sebelum diucapkan oleh orang tersebut. Maka di sini ada 3 tempat kepengawasan Allah Subhanahu wa taala pada seseorang. Yang pertama, ya, tulis kalau yang menulis, fi fi'lika, Allah mengawasi pada perbuatan kita. Setiap gerak-gerik perbuatan kita Allah awasi, Allah melihat. Yang kedua, wa fi qaulika, Allah mengawasi pada ucapan seseorang, ucapan kita, setiap ucapan kita, perkataan kita, Allah awasi. Wa fi qalbika, dan pada hati kita, ya, Allah mengawasi hati kita, ya, hatta yatim malakal muraqabah, yang sehingga
hal ini sempurnalah kepengasahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu walihadza lamma su'ila sallallahu alaihi wasallam anil ihsan, oleh karena inilah ketika Nabi ditanya oleh seseorang anil ihsan, tentang kebaikan, qala, Nabi menjawab, ya, ihsan itu kata Nabi, ini ibadah yang tinggi, ya, adanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan engkau melihatnya. Berarti mantap ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan benar-benar engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, dan jika kamu tidak melihatnya, karena memang Allah tidak bisa dilihat di dunia ini, tapi di akhirat kelak orang-orang yang beriman melihat Allah di surga. Di surga orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat itu ya, dalam ayat wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ya, berbahagia, berbunga-bunga. Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Rabbnya, karena memandang kepada Rabbnya, memandang, melihat. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, kalian benar-benar akan melihat Allah pada hari kiamat nanti bagaikan kalian melihat bulan purnama. Bukan berarti Allahnya seperti bulan purnama, bukan. Ya, artinya kita melihat Allah dalam keadaan tidak silau, ya, sejuk, dan dalam keadaan tidak berdesak-desakan. Dan nikmat yang paling besar agung di surga itu adalah ketika penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala, maka itu mengalahkan semua nikmat yang ada di surga. Ya. Makanya semoga Allah memberikan kita bisa memandang, melihat Allah di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya karena memang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak bisa dilihat, fa innahu yaraka, maka sungguh Allah melihatmu ketika engkau beribadah. Ketika kita beribadah, Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, maka tentu ibadah kita akan baik, sebaik-baiknya kita lakukan karena Allah mengawasi kita. Makanya di sini dijelaskan, u'budullaha ka'annaka tarahu wa tusyahiduhu ra'ain. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, menyaksikannya dengan nyata, ya, dengan melihat nyata seakan-akan, ya. Dan jika tidak bisa engkau melihatnya, maka fa'anjil ilal martabat tsaniyah, maka posisikanlah kita di tingkat yang kedua, fa innahu yaraka, maka Allah itu sungguh melihat kita ketika kita beribadah kepadanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa disampaikan, dan insyaallah kita masih melanjutkan bab ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salah apa yang saya sampaikan itu datang dari saya dan dari syaitan, ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.